Bare Solo tanah janda di Pagato ulam pario bunyi kule candu badendang de di tingkah ondeh mak si sambalado Bare Solo bare Tadamo bare Solo lama rasonyo bare Solo bare Tanamo bare Solo lama rasonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok dia yang jawab sih? Ya kan kalau ada salam harus jawab. Oh iya. Nah, kita mulai yuk. Oh yuk. Ceria, dengerin sambil belajar. Oke, teman-teman di rumah, ketemu lagi bersama hari ini bersama Kak Obe dan siapa kamu? Aku Gogo. Iya, bersama Gogo. Nah, Gogo. Iya, Kak Obe. Hari ini kita akan membahas tentang bullying. Oh, apa itu? Kamu nggak tahu ya? Enggak. Yang aku tahu itu bulu kucing. Bulu kucing, bukan bulu kucing tapi bullying. Oh, emang apa itu sih Kak Obe? Nah, nggak tahu kan? Iya. Makanya kita simak aja penjelasan dari kakak-kakaknya setelah ini ya. Oke. Setelah ini. Sekarang aja. Iya, kita tutup dulu dong. Oke. Nah, baik teman-teman, kita simak aja penjelasan dari kakak-kakaknya dalam Ceria bermain sambil belajar. Kini telah pergi jauh terbang tinggi tinggalkanku di sini. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu. Aku mencintainya. Rame nih, gabung dong. Duduk sini ya. Ngapain sih dari tadi? Asik banget. Enak banget nih dari tadi nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol. Gitar-gitar bareng Kak? Kita gitar bareng ya, gabung ya. Yoza, mau nggak Yoza duduk kemari? hah emangnya mbak tuh Kan Yoza harus di rumah, Ma. Abang Yoza kan positif corona. corona Za, encap pulang ya Za. Kami nak New York, lu nongkrong siko, gara-gara lu nongkrong siko positif kami sadar. Oh, emangnya kalian ngecek begitu? Yang positif nak Yoza, abangnya yang positif. Itulah sebulan yang lewat. Rumah lah kan disemprot desinfektan mah. Keluarga lah dites swab. Loh, hasilnya negatif bang. Lalu kalian takut kayak? Akan masih positif, Ma. Ini Yoza masih dirawat rumah sakit. Alain, awak kan baru datang, jadi nggak usah ribet itu kan anak tahu kan cerita keseluruhannya ke bapak. Betul In, jadi In nggak boleh kayak gitu. Yang In lakukan itu merupakan salah satu bentuk dari bullying. Nah, iyalah Kak. Jadi barusan yang didebatkan itu termasuk bullying ya Kak? Iya, Jadi betul, sebenarnya Kak. bullying itu apa sih Kak? Jadi bullying itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu sama dengan perundungan. Perundungan, berarti yang disebut bully itu bahasa milenialnya ya Iya Kak? betul.
Jadi bullying atau perundungan itu bentuk perbuatan atau perkataan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri. Terus ada penindasan secara fisik, verbal ataupun sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang. Berarti Yoza jadi sekarang itu termasuk korban bullying ya Kak? Iya betul Kak. Jadi dapat dilihat kan dari yang tadinya Yoza ekspresif, main-main gitar, Iya, nyanyi, lagi asik-asiknya tadi Iya. terus dengan kayak lo corona lo kayak gitu langsung jadi enak hati gitu kan jadinya. Iya, betul Kak. Jadi yang dilakukan Iin terhadap Yoza tadi, yang secara ucapan, Yoza, makasih Disiko. Jadi itu merupakan salah satu bentuk bullying secara verbal. Verbal yang dilakukan secara perkataan, di mana Iin melakukan penghinaan, merendahkan, sampai Yoza merasa tidak percaya diri. Jadi sebenarnya bullying itu ada beberapa bagian sih Kak. Maksudnya kayak oh ini termasuk ini loh gitu. Jadi penjelasan Kakak gimana? Jadi ada beberapa bentuk dari bullying. Kalau yang Yoza, yang dari Indra ke Yoza itu secara verbal. Tapi kalau yang Rasti tadi yang langsung menghindar setelah tahu Yoza terkena, bukan Yozanya sih tapi keluarganya terkena corona, langsung menghindar, itu merupakan bullying secara fisik. Jadi dilakukan adanya kontak fisik di mana Rasti tadi langsung menghindar. Terus ada lagi Kak, kalau yang fisik itu ada yang sampai menendang. Oh gitu, kayak kontak kekerasan berarti Iya, ya Kak? kekerasan. Iya. Terus ada yang sampai meninju. Bahkan ada yang sampai menonjok. Ya. Iya, terus ada lagi satu lagi Kak, namanya bullying secara sosial. Bullying secara sosial itu bagaimana Kak? Jadi yang dilakukan oleh Bunga tadi melontarkan ucapan yang Yoza, makasih Disiko kami nanya karena Beko bakal lebih ke mengucilkan berarti ya Kak ya? Jadi kan Bunga secara tidak langsung mengucilkan Iya, Yoza benar. di tengah pertemanan. Iya. Jadi itu menjauhi sosial, gitu. Jadi kira-kira teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah jadi pelaku atau korban bullying? Kenapa? Oh iya, ada, gimana? Dulu pernah sebagai korban, pernah pun sebagai pelaku. Oh, dua-duanya ya. Jadi kalau untuk jadi korban sendiri mengalami seperti apa? Nama kita disamarkan teman-teman itu kayak nama hewan gitulah. Oh gitu. Iya. Itu lebih ke cemooh berarti ya Kak ya? Iya betul Kak. Itu salah satu bentuk bullying secara verbal yang tadi loh Kak. Verbal yang secara Kakak ucapan tadi, ya, yang iya. memberikan label secara tidak baik kepada temannya. Iya benar-benar. Berarti bullying itu tidak hanya dalam bentuk perkataan tapi juga dalam bentuk fisik ya Kak ya. Oh gitu. Kira-kira akibat dari bullying ini sendiri apa sih Kak? Teman-teman ada yang tahu nggak sih? Oh iya, Angel gimana? Jadi, akibat dari bullying itu sangat berbahaya karena bullying itu dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan gitu, terganggunya kesehatan baik secara fisik maupun non fisik gitu. Jadi korban bullying itu akan mengalami cedera fisik, terganggunya mental, dan sampai bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, itulah tadi penjelasan tentang bullying yang bisa disaksikan tadi. Jadi bullying itu sesuatu hal yang kecil namun memberikan dampak yang sangat besar bagi seseorang, baik itu dalam bentuk fisik maupun mental. Jadi Afda, gimana nih? Nggak mau minta maaf? Salah loh, kasihan Yozanya merasa dikucilkan, merasa direndahkan. Udah, maaf, udah. Nah, teman-teman tetap saksikan ceria bermain sambil belajar. Bare Solo, bare Tanamo, bare Solo, lama rasoyo. Bare Solo, bare Tanamo, bare Solo, lama rasoyo. Oke teman-teman, ceria bermain sambil belajar. Oke teman-teman semuanya, tadi kalau tidak salah sudah bahas tentang bullying ya. Nah tadi juga ada ceritanya yang pernah jadi korban bullying, pernah melakukan juga ya. Dan itu semuanya waktu kecil kan? Nah ngomong-ngomong waktu kecil nih, waktu kecil sering dengar dongeng nggak? Serius? Oke deh kalau gitu, siapa yang sering dengar dongeng waktu kecil? Coba tunjuk tangan ke atas. Tinggi-tinggi. Iya pintar, tepuk tangan dulu. Nah baik, hari ini udah Obe punya cerita
dongeng buat teman-teman walaupun sekarang udah besar, tapi tidak tertutup kemungkinan kita untuk mendengarkan dongeng. Karena dongeng ini untuk semua usia, ya. Dongeng kita temanya tentang bullying. Nah, jadi ceritanya begini. Suatu hari di sebuah desa ada sepasang suami istri yang sudah lama sekali menikah. Mereka cuma hidup berdua. Sampai saat itu mereka belum mempunyai satu orang keturunan. Nah, sampai pada suatu hari sang istri duduk melamun di depan pintu rumahnya sambil bermenung. Lamunannya jauh sekali. Dan sang suami dari belakang memperhatikan istrinya yang sedang bermenung di dekat pintu. Lalu dia menghampiri istrinya. "Apakah gerangan yang engkau lamunkan, istriku?" kata sang suami kepada istrinya. "Sudah lama sekali kita menikah, tapi belum juga kita diberi keturunan sampai saat ini." Mendengar itu, akhirnya sang suami pun berpikir, kurang lebih waktunya itu 3 hari 3 malam dia memikirkan bagaimana solusinya untuk mendapatkan seorang keturunan. Nah, sampai pada suatu hari ia mendapatkan kesimpulan bahwa hari ini ia harus pergi bertapa ke sebuah bukit untuk meminta kepada Tuhan atau dewa agar dia diberi keturunan. Dia meminta izin kepada si istri dan istri pun mengizinkannya. Dan sang suami pergi bertapa kepada sebuah gunung, di sebuah gunung. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, bahkan tahun pun juga berganti. Sang istri mulai merasa kesepian karena suaminya sudah lama sekali tidak pulang. Di tengah kerinduannya itu, apa yang terjadi? Ia mulai merasa mual, kepalanya juga mulai pusing, dan ia berpikir bahwa saat ini ia sedang hamil. Dan ternyata teman-teman, benar, sang istri hamil ternyata. Dan suatu hari anak itu pun lahir. Kemudian dia menggendong anak itu dan melihat wajahnya. Tapi ketika melihat wajah anak itu, pertama sekali ia langsung terkejut karena anaknya itu wajahnya menyerupai seekor naga. Bukan, ini memang naga. Ya, ternyata dia melahirkan seekor naga. Wah, hari ke hari anaknya pun tumbuh besar. Dan sampai di lingkungannya mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang melahirkan naga. Wah, dia mendapat perundungan dari sekitarnya. Dia bilang itu adalah anak iblis, anak setan, anak segala macam. Pokoknya segala macam yang didengarkannya adalah membuat hatinya kecil dan ia memutuskan untuk pergi pada suatu pagi ke sebuah hutan yang tidak ada orang di sana, satupun. Diam-diam ia berjalan dan sampailah dia di hutan itu. Ketika sampai di hutan, anaknya bertanya kepada ibunya, "Ibu, boleh aku menanyakan sesuatu?" kata si anak tadi. Kemudian ibunya menjawab, "Iya anakku, silakan." "Ibu, ngomong-ngomong, ayah di mana ya?" Dalam hati, ibu terkejut karena dia sudah lama sekali merahasiakan ini kepada anaknya. Dan ia yakin juga bahwa hari ini adalah hari yang tepat, saat yang tepat untuk memberitahu kepada anaknya siapa sebenarnya ayahnya. "Anakku, ayahmu adalah seorang petapa yang masih bertapa di sebuah gunung. Pergilah kamu ke sana dan susulah ia. Dan jangan lupa bawa ini, sebuah tongkat pusaka dari ayahmu." Kemudian sang naga pergi ke gunung itu menemui ayahnya. Dia berjalan sendirian. Dan sampai di gunung itu benar ternyata ada seorang ayah, seorang bapak-bapak yang sedang bersemedi dan bertapa. Sampai di sana ia langsung menegur, "Bapak, maaf Bapak." Mendengar suara itu, semedinya pun terganggu dan ia memutuskan untuk berhenti.
Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya ini adalah anakmu. Anakku? Iya. Coba kamu buktikan kalau kamu memang anakku. Ini aku membuat tongkat pusaka darimu. Coba lihat. Ini. Wah, ternyata benar. Itu adalah ayahnya. Karena ia melihat pusaka yang ditinggalkan kepada ibunya. Kemudian, ayahnya memberitahu kepada Baru Kelinting agar dia bisa berubah jadi manusia, dia harus mengelilingi gunung itu. Anakku, kalau kamu ingin menjadi seorang manusia, kamu harus bertapa mengelilingi gunung ini. Baiklah ayah. Sang naga yang waktu itu ingin sekali menjadi manusia biasa menuruti perintah ayahnya. Lalu ia bertapa dengan melingkari badannya mengelilingi gunung itu. Sampai pada suatu hari, ada sebuah kampung, sebuah desa yang ada di dekat gunung yang dihuni oleh orang-orang yang rakus dan tamak. Hari itu mereka akan mengadakan sebuah pesta yang mereka gelar rutin setelah panen. Nah, jadi dalam pesta itu mereka harus mencari makanan-makanan yang lezat. Maka diutuslah beberapa orang untuk berburu ke dalam hutan. Tapi dari siang sampai malam, sang pemburu tidak menemukan satu binatang pun yang bisa dijadikan makanan untuk pesta. Dan di tengah lelahnya itu, tidak sengaja mereka melihat ada sesuatu yang mengkilat melingkari gunung. Lalu mereka raba dan kemudian mereka memotongnya. Ya, benar, itu adalah tubuh si naga tadi. Akhirnya para pemburu membawa itu ke kampung mereka untuk dimakan sewaktu pesta. Dan akhirnya pesta itu pun dimulai. Pestanya berlangsung sangat meriah sekali. Semua berbahagia, semua makan enak, semua minum, dan semuanya menari dengan senangnya. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang badannya ini penuh dengan bekas-bekas potongan. Badannya bau sekali. Dan wajahnya yang kusam dan kusut sekali. Dia datang ke tempat pesta itu dan meminta makan kepada salah satu peserta yang ada di pesta. Tuan, beri aku makan. Hei, siapa kau? Pergi ke sana. Penyakitan, pasti kau membawa virus ke sini ya. Bukan tuan, aku kelaparan tuan. Tidak ada, pergi ke sana. Dia menendangnya hingga anak itu pun terpental jauh. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi mencari makan ke tempat lain sampai tiba di sebuah gubuk tua yang dihuni oleh seorang janda di sana. Janda itu sangat baik sekali. Ia memberi anak ini makan, memberi hidangan yang lezat. Dan setelah anak ini makan, ia berpesan kepada janda itu. Ibu, nanti kalau misalnya ada suara guru atau suara bumi ini bergoncang, segera ya ibu ambil sebuah lesung lalu naik ke atas lesung itu. Dan janda itu percaya pada anak kecil ini. Kemudian anak itu pergi lagi ke pesta. Dia lagi-lagi meminta makan dan tidak dikasih. Minta lagi, tidak dikasih lagi, minta lagi dan sama saja tidak dikasih. Akhirnya ia tancapkan sebuah kayu di dalam tanah. Aku tantang kalian semua, siapa yang bisa menarik kayu ini tidak akan aku minta lagi makanan sama kalian. Nah, semuanya setuju. Bergantianlah para peserta pesta ini, para tamu hadirin yang datang untuk mencoba mencabuti kayu itu. 1, 2, 3 orang tidak bisa, bahkan semua yang ada di pesta itu tidak ada satupun yang mampu mencabut kayu ini. Dan anak itu pun bersumpah, kalau aku berhasil mencabut kayu ini, maka tempat ini akan tenggelam dan kalian semua akan hilang, katanya. Semua masyarakat itu tertawa dan akhirnya ia mencabutnya. Ya, saat itu juga air menyembur, bumi bergoncang, gempa besar terjadi dan seketika
tempat itu menjadi danau. Yang selamat cuma satu orang. Siapa ayo? Ya, janda yang tadi naik ke atas lesung. Oke. Demikianlah ceritanya tentang pembulian lingkungan, ya, dari lingkungan. Nah, nanti kita juga akan kenal dengan apa? Bully lewat apa? Kalau HP ini apa namanya? Medsos. Media sosial. Ah, benar sekali, pintar-pintar. Nah, sesudah ini kita akan lihat bagaimana juga ya. Ternyata bully itu juga ada di medsos. Udah tahu belum? Oke, kita simak sesudah ini. Nah, baik teman-teman semuanya, kita coba lagi yuk. Ceria, bermain sambil belajar. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah Dengan si dia, tiada masa paling indah. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah.